Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu Guru Penggerak. Berjumpa kembali dengan saya Musi Ramadan, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Tauhid Alamin Kabupaten Sumeneb. Berikut jurnal refleksi Dwi Mingguan kelima, modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai model 4C. Model refleksi 4C, Connection, Challenge, Concept, Change. Connection, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Challenge, adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang Anda jalankan selama ini? Konsep, ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Change, apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Berikut hasil refleksi yang telah saya lakukan. Connection, berikut keterkaitan materi modul 2.1 dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Yang pertama, mewujudkan kepemimpinan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, menjadi pemimpin pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi melatih guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Guru perlu memiliki kemampuan mengelola kelas yang beragam, agar pembelajaran di kelas berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, kolaborasi dengan sesama pendidik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, bekerja sama dengan guru lain sangat diperlukan, di antaranya untuk mengetahui kebutuhan belajar murid yang lebih mendalam, merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid, dan cara mengimplementasikan strategi yang lebih efektif. Challenge, beberapa hal berbeda atau miskonsepsi dari pendapat atau narasumber yang telah saya lakukan selama ini adalah sebagai berikut. Saya beranggapan bahwa kesiapan belajar adalah kesiapan murid dalam mempersiapkan alat, tulis, atau penunjang pembelajaran. Ternyata, kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Saya beranggapan bahwa profil belajar murid hanya mencakup latar belakang murid saja. Ternyata, profil belajar adalah karakteristik unik setiap individu yang mempengaruhi gaya dan kebiasaan dalam belajar, yang membantunya untuk bisa lebih cepat memahami konsep dan menguasai keterampilan baru. Saya beranggapan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Konsep, ada 4 konsep penting yang saya peroleh dari modul 2.1 ini, yakni yang pertama, pemetaan kebutuhan murid melalui 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar, yang kedua, minat belajar, yang ketiga, profil belajar murid. Kemudian, yang selanjutnya adalah strategi diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid. Bisa dengan diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Selanjutnya, lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun dengan learning community atau komunitas belajar. Yang terakhir, terdapat 3 perspektif penilaian, yaitu assessment for learning, penilaian selama berlangsungnya proses pembelajaran dan berfungsi sebagai penilaian formatif. Yang kedua, assessment of learning, penilaian setelah proses pembelajaran selesai dan berfungsi sebagai penilaian sumatif. Yang ketiga, assessment as learning, penilaian sebagai proses belajar dan berfungsi sebagai penilaian formatif. Ceng, perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah mempelajari modul ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, menyesuaikan materi. Yang ketiga, menerapkan metode beragam. Yang keempat, memberikan umpan balik spesifik. Yang terakhir, memonitor dan menilai. Demikian refleksi Dwi Mingguan kelima yang telah saya lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.